Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Ilahi anta maqsudi ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa antini ma'aka abada. Allahumma faqihni fid dini wa alimil hikmata wa ta'wila. Allahumma ij'alni fasahata lisan wa balaghatan fil kalam. Amin. Allahumma dzakirna bidzikri minhuma nasina. Amin. Wa alimna bidzikri minhuma jahilna. Amin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ashabal fadilah wa ahli silsilah tariqah qadiriyah naqsyabandiyah Ma'had Suryalaya mursyiduna wa murabbi arwahina Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Al-Maslul, semoga dengan kesempurnaan karomah beliau hidup dohir batin kita senantiasa diaping, dijaring dalam keadaan eling. Al-Fatihah. Yang mulia para wakil pangresa Abah, para wakil talkin, kesepuhan kita, guru kita pangresa Abi Fauzan, kita doakan semoga beliau dalam menjalankan tugas mulia membimbing manusia, tugas dari pangresa Abah senantiasa diberi kekuatan kesehatan lahir batin. Amin. Rakandaku terkasih, jauh-jauh datang dari Tegal. Kalau di sini Tegal itu tempat alang-alang. Iya. Mau kemana? Mau ngangon kambing di mana? Tuh di Tegal. Jauh sekali. Terus kalau mau beli nasi, orang Bandung tuh suka jauh-jauh. Kemana? Ke warung Tegal. Pulangnya besok pagi. Ya, jadi nyuwun sewu sebadane manjatakan puja-puji lan syukur dumateng ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam moga-moga dilimpahkan dumateng ngarsa junjunan alam habibana wa nabiyana Muhammad. Nyuwun sewu kula nipun orang Jawa, nanging Jawanya Jawa Barat. Jadi orang Jawa Barat itu enggak tahu ya, kok kalau disebut orang Jawa itu orientasinya selalu ke sana. Padahal orang Jawa Barat juga orang Jawa. Jawa juga Barat. Iya, jadi kalau sudah ngomong Jawa sepertinya Jawa Tengah, Jawa Timur. Bahkan ada Jawa Utara itu, Kiai. Lampung. Lampung itu iya, banyakannya tuh orang Jawa. Iya, makanya sering disebut Lampung itu Jawa Utara. Ya alhamdulillah berkah pangresa Abah kita semua dipertemukan di sini. Amin. Di Kiai Roni juga tadi Jawanya nggak keluar pada wong Cirebon. Nah, Rebon itu anaknya urang. Ji. Makanya wong Tegal gede, sing ini cilek. Wong jenengane Rebon ya wis bayine udang. Urang. Ya wis temanya urang bae. Jadi, tapi kalau di Jawa Barat, urang itu kalau mau jadi udang itu harus ditambah huruf H. Hurang. Ji. Baru itu yang masuk ke dapur itu. Itu hurang gitu ya, bukan urang ya. Ya podo ae lah, mau urang mau hurang gitu. Sing penting yang satu masuk dapur, yang satu masuk majelis taklim gitu. Amin ya rabbal. Jamaah rahimakumullah, pangresa Abi dan seluruh keluarga besar, kita dipertemukan oleh Allah di sini bukan kebetulan. Abah Aus mengatakan kalau orang masih selalu bilang kebetulan itu dia tidak punya Tuhan. Emang Tuhan suka nggak sengaja gitu loh. Allah itu Al-Mudabbir. Al-Mudabbir itu
apapun yang terjadi sekarang itu wis ditulis saking lohil mahfuz. Jadi nggak ada yang kebetulan. Ini sudah skenario Allah. Hari ini tepat 40 harinya ibunda kami tercinta mendahului kita. Innalillahi wa inna ilaihi. Jadi acaranya ini adalah haul sekalian manakim. Kenapa mesti haul? Apakah haul ada contohnya dari Nabi? Itu kan yang suka jadi pertanyaan toh. Haul iki nggak ada tuh dalilnya dari Nabi. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi diterangkan di dalam salah satu hadis, yazuru syuhada'i bi Uhudin. Yazuru syuhada'i bi Uhudin fi kulli haulin. Rasulullah itu senantiasa menziarahi para syuhada yang menjadi korban pada perang Uhud. Setiap kapan? Jawabannya kullu haulin. Setiap setahun itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata haul itu dari sana asalnya, dari hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah setahun sekali suka mengunjungi syuhada Uhud. Kapan? Ala kulli haulin, setiap setahun sekali. Bahkan Rasulullah mencontohkan ketika menziarahi para syuhada di Uhud dengan doa-doanya. Artinya bahwa satu, menziarahi orang yang sudah meninggal, Rasulullah melakukannya. Rasulullah wafat diteruskan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Para sahabat yang lain, para tabi'in. Jadi dasarnya haul itu memang ada dari Rasulullah. Kata haul dari yang tadi. Dari yang tadi itu kulli haulin. Haul itu artinya setiap setahun sekali. Itu makanya haul itu bukan abal-abal, wong ada contohnya dari Apakah Nabi suka memperingati tanggal wafat istrinya? Jawabannya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap wafat Siti Khadijah, harinya itu, tanggalnya itu di bulan Ramadan, maka beliau senantiasa menyembelih kambing, bukan menyembelih orang. Kambing, wedus ya. Lagian kalau mau disembelih, gak ada lehernya. Menyembelih kambing, lalu memanggil para sahabat. Sini. Apa? Bagikan ini, si daging kambing yang sudah diolah itu. Idhabu ila fulanah. Pergi kalian, bawa daging kambing ini kepada si fulan. Kemudian perbanyaklah Anda menyebut bahwa sodakoh ini dari Khadijah yang melakukan Rasulullah. Halo? Pernah nyembeli kambing? Nyembeli udang? Atau kurang-kurang hal teh gitu. Jadi Rasulullah mencontohkan satu halnya, yaitu dari hadis tentang bagaimana Rasulullah memperingati setahun sekali tentang para sahabat yang gugur di perang Uhud. 2, dari situ berarti menziarahi orang yang sudah wafat dilakukan oleh Rasul. Yang ketiga, ketika istri tercintanya itu sampai kepada titik mangsa kapan beliau wafat, beliau juga menyembelih kambing. Itu mah contoh. Kalau ibu punya unta silahkan, yang tidak boleh disembelih pakai udang, itu aja. Ya, jadi jangan mengatakan bahwa itu bid'ah dari mana? Justru Rasulullah melakukan apa yang disebut haul, dan pada saat Siti Khadijah wafat, beliau senantiasa membagikan makanan. Ibu pengen dihaulin? Kok meneng sih? Pengen dihaulin? Nanti kalau udah wafat maksudnya. Pengen dihaulin? Pengen. Apa untungnya? Untungnya haul itu banyak yang mendoakan. Ya. Untungnya haul itu
banyak yang memberikan sesuatu yang dibutuhkan di alam kubur. Apa yang dibutuhkan di alam kubur? Doa. Hanya doanya yang bagaimana? Itu kan yang jadi pertanyaan kita. Makanya hal itu kalau melihat contoh dari Nabi, ada contohnya dari hari ini tepat 40 harinya ibunda kami tercinta. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha, amin. Allahumma la tahrimna ajruha wa la taftina ba'daha, amin. Waghfir lana walaha, amin. Jamaah rahimakumullah. Ternyata ketika ruh itu keluar dari tubuh, jenenge mati. Mati itu apa bahasa Jawanya? Modiar. Kok modiar sih? Ya mati ya mati. Ya, mati ya mati. Pada mau mati toh? Kapan? Wis kalau ngomong mati kayaknya wedi kabeh. G. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyebut, ruh itu keluar, begitu keluar ternyata ada 3 kelompok itu. Satu kelompok ruh yang begitu udah habis kontrakannya, tadi Kiai bilang tuh kan, itu ada disebut dalam Quran surat Yasin, wa man nu'ammirhu nuna, suka baca Yasin toh? Kapan? Kalau ada kelong wewe. Lah yang namanya kelong bukan hanya kelong wewe, kelong laki. Itu lebih berbahaya nih kelong laki nih. Kita baca Yasin kalau ada kelong. Di dalam Yasin disebut wa man nu'ammirhu nunakishu. Itu salah satu maknanya merujuk kepada usia. Wa man nu'ammirhu nunakishu. Ketika jumlahnya bertambah, hakikatnya adalah sisanya udah kurang. Makanya nyuwun sewu ya Kiai, pulang dari sini kalau nanti ada yang nanya, Mbah, nyuwun sewu, usianya piro Mbah? Wah, dengan bangga si Mbah mengatakan 73. Ya wis salah nakone. Coba nakonnya kayak gini, Mbah, piro sisanya? Nggih. Waalaikumsalam, Mbak. Piro sisane? Ya. Ya, angkanya 70, padahal sisanya. Tahu sisanya berapa? Itu yang jadi masalah. Sedangkan nanti penagih kontrakan nyawa. Tahu nggak? Israel. Sekarang ditagih Bang Emok, orang Jawa Barat itu, wah udah kelayangan. Nanti ada yang nagih, nyawa ibu sudah habis kontrakannya, wis pulang. Itu gak bisa disodok sama uang. Begitu harus pulang. Nah, begitu malak Israel itu datang, maka kelompok pertama ada orang yang si nyawanya itu nggak mau dipulangin kepada Allah. Kenapa? Dia masih betah hidup di dunia. Makanya dipaksa. Di dalam kitab itu disebut, dari dalam ditendang, dari luar ditarik oleh malak Jibril, oleh malak Israel. Itu kelompok yang pertama. Begitu nyawanya keluar, tugas malaikat Israel selesai. Maka nyawa ini dalam kondisi kebingungan. Disebutkan di dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 10. Ainal mafar, ainal mafar, ainal mafar. Artinya apa? Apa ini? Kenapa begini? Oleh Allah diberi kesempatan untuk melihat tubuhnya sendiri, baru dia kaget. Si nyawanya mau masuk lagi, kagak bisa karena kontrakannya sudah habis. Itu persis seperti orang yang sedang naik motor, tiba-tiba dia tabrakan, lalu kemudian mati mendadak, kagetnya luar biasa. Itu kelompok yang pertama. Maka begitu nyawanya keluar, dia bingung. Ainal mafar, ainal mafar, harus kemana? Ini apa? Ini apa? Maka nanti ada 2 malaikat yang disebut as-sa'iqun. As-sa'iqun ini adalah malaikat penyeret. Si nyawa ini kemudian diseret, disetorkan dulu ke mana? Ke alam arwah. Lalu dilaporkan ke pusat informasi bahwa si Anu bin Anu wong Tegal. Mau tahu jenengnya siapa? Enggak. Ya wis.
Kagak perlu tahu. Si Anu bin Anu ini nyawanya, dia sudah meninggal. Oke, di sana ada malaikat penjaga, keret, langsung dicoret, maka nyawa itu diseret lagi diturunkan ke alam barzah. Di alam barzah, nyawa yang seperti ini dilepaskan ke satu tempat. Yang tempat itu gelapnya, tidak ada taraknya di dunia. Dinginnya, tidak ada taraknya di dunia. Ini merupakan penjara bagi ruh. Inilah yang disebut dengan sijin. Sijin itu adalah alam dan penjara bagi ruh yang meninggalnya. Dia tidak tahu harus kemana. Dia tidak tahu, tidak ada yang membimbing. Dia dalam keadaan kegelapan. Kenapa? Karena ketika dia di dunia tidak tahu tentang Allah, maka ketika dibangkitkan di alam kubur, nyuwun sewu, yang disebut dibangkitkan di alam kubur, bukan nanti di yaumil kiamah, bukan. Tapi begitu dia mati, nyawanya lepas dari tubuh, itu bangkit, namanya ba'ats dari kubur itu dimulai. Begitu dia bangun, kaget. Kaget karena malaikat Israil tugasnya hanya untuk mengeluarkan saja. Ada nyawa yang dia tidak mau keluar dari tubuhnya. Kenapa? Dia masih betah kontrakannya di dunia. Padahal kontrakan sudah habis. Satu itu. Nah, dia masuk di alam kegelapan, itulah alam sijin. Maka ruh itu mulai menderita. Tidak ada yang bawa makanan. Tidak ada yang bawa petis udang, apalagi tadi. Tidak ada yang bawa nasi tumpeng. SMS, WA, TikTok, tidak sampai ke alam itu. Halo? Pernah nerimo WA? Saking alam kubur? Belum pernah? Apa pernah ngirim? Iya. Karena nggak sampai, udah terputus itu alam sana. Itu takutnya luar biasa. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan, nanti ada dua kelompok yang akan menemani setiap orang. Itulah yang disebut amal. Jadi amal-amalan dia perbuatan di dunia nanti dijelmakan, namanya tajassum al-amal. Wong kalau amal-amalannya elek, nyuwun sewu, maka dia akan menjelma menjadi makhluk-makhluk yang menakutkan, yang belum pernah dia lihat ketika di dunia. Kula repaken, sapa sing wedi karo kecoa apa itu, Ustaz? Cecoro. Cecoro nggih. Coro. Ya wis itulah pokoknya. Cucu nguk. Nggih, kalau di sini cucu jenenge. Nguk. Nguknya belakangan. Angkat tangane sing sapa wedi karo cunguk. Bunda toh. Padahal kalau kita pikir badannya cunguk itu segede apa? Segede jempol, ibu segede gitu, kenapa yang lari ibu? Betul ngertos lah. Kenapa yang lari kita? Padahal hewannya kecil. Nanti di alam kubur itu, cunguk itu dijelmakan sebagai jelmaan dari amal-amalannya yang elek, yang jelek, maka dijelmakan jadi makhluk-makhluk yang menakutkan, yang belum pernah dia lihat di dunia. Dan itu akan ngejar-ngejar terus sampai yaumil kiamah. Halo? Halo? Waduh, yai. Amal-amalan kula elek kabeh toh. Ya wis nanti jadi cunguk, jadi ulet. Jadi udang kali. Nah, maka ada nanti yang kedua. Pada tajassum al-amal itu ternyata amal-amalan sing bagus, maka Allah jelmakan menjadi makhluk-makhluk yang menemani dia. Makhluknya menyenangkan, kalau dia takut dia akan mendampinginya, kalau dia kegelapan dia akan meneranginya. Itulah amal-amalan baik. Sekarang ibu tanya, seberapa besar amal-amalan eleknya, seberapa besar amal-amalan sing bagusnya? Tunggu tanggal mainnya. Kalau nggak percaya ya wis duluan pergi ke sana. Itu satu. Yang kedua, anak uang kang nyawane wis keluar, begitu keluar oleh malaikat Israil mencabutnya dengan pelan-pelan nyawanya itu. Begitu keluar, wis tak pasrahe sama malaikat as-saikun tadi. Orang ini lalu disetorkan ke langit, disebut bahwa ini sudah meninggal. Pada saat itu ruhnya melewati langit ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya,
Nyuwun sewu. Para penghuni langit, langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan seterusnya, itu pada berteriak. Itu ruhnya siapa? Itu ruhnya siapa? Itu ruhnya siapa? Kenapa? Karena wanginya tercium oleh ahli langit ketika ruh itu lewat. Gimana kalau orang yang tadi, yang amal-amalan jeleknya itu banyak, begitu dia melewati langit itu ke-1, ke-2, sampai ke-7, para penghuni langit mengatakan, hei malaikat, itu ruh siapa yang dibawa? Cepetan, kenapa? Baunya luar biasa. Ini yang kedua, pas naik itu wangi luar biasa. Sampai para malaikat mengatakan, tolong jangan cepat-cepat. Itu ruh siapa? Karena kami senang ya, mencium wanginya. Itulah ruh orang sok. Tidak ada yang menjemput, dia naik ke atas, sampai di atas disetorkan, turun ke alam arwah, dia disimpan di alam yang sebaliknya yang tadi. Kalau yang tadi namanya alam sijil, alam kegelapan, penjara bagi ruh yang banyak durhaka, yang ini disimpan di alam ruh yang namanya iliyin. Iliyin. Namanya iliyin. Di situ dia ditempatkan di tempat yang menyenangkan. Rumahnya menyenangkan kalau rumah, tempat tinggalnya menyenangkan, alamnya menyenangkan. Tapi tidak ada yang menjemput. Apa yang terjadi? Dia sudah diberi tayangan-tayangan video, kira-kira gitulah. Ini jenenge video alam kubur toh. Pokoknya kira-kira seperti itu. Nah, apa yang akan dia terima? Itu mulai digambarkan. Maka dia merasa senang. Tapi belum diberikan yang lebih daripada itu. Dia hanya melihat amal-amalannya itu. Tetapi di dalam kitab Ibnu Qayyim disebutkan juga, kalau nanti keluarganya yang meninggal itu berbuat durhaka, berbuat jelek, maka videonya itu dikirimkan juga ke alam kubur. Maka alam kubur itu di situ ahli-ahli kubur banyak yang menangis karena kelakuan anak-anaknya yang masih hidup. Kan banyak yang orang tuanya meninggal, anaknya saling bunuh-bunuhan karena berebut warisan G. Itu sampai videonya ke alam kubur. Maka ahli kubur kita yang mendahului, sedih mereka melihat itu. Itu kelompok yang kedua. Tapi kelompok ini luar biasa, menyenangkan tinggal di sana. Itulah sebagian dari nikmat kubur. Lah Pak Kiai, kata Pak Kiai kan tadi ada 3. Ki. Sopo sing satu lagi. Yang satu lagi, begitu nyawanya keluar, Allahu Akbar. Itu persis seperti tamu agung. Yang begitu dia turun dari bandara, begitu di bandara, sudah ada yang mengawal. Sudah ada namanya di situ. Ya, Kiai Haji Satori. Wis dijemput. Ada namanya di situ. Di belakangnya itu banyak yang menyambutnya. Siapakah itu? Siapakah itu? Itulah ahli silsilah yang di dunianya dia, saya kira roti. Kalau roti biasanya sama kopi toh. Sampai di mana barusan? Dijemput. Berarti dereng turun nih. Begitu datang, dia ada yang ngejemput, ada yang mengawal. Siapakah itu? Itulah ahli silsilah. Yang di dunianya dia punya satu tiket yang disebut dengan tiket kunci untuk masuk surga. Kunci surga apa? Lah, iyalah. Itu kan sering dinontonkan. Miftahul Jannah, la ilah. Ada yang ngejemput di sana. Siapa yang ngejemput? Itulah jenenge guru mursyid. Kamongko kang wong kang ora punya guru mursyid, mangka begitu dia sampai di bandara di sana, kagak ada yang menyambut. Syukur-syukur kalau soleh masuk kelompok yang kedua. Tapi kelompok yang ketiga ini nyuwun sewu, bahasa Jawa Baratnya pun funten. Lah kok bisa begitu? Satu, pahami apa yang disebut dengan guru mursyid. Apakah ada ayat Qur'annya? Ada. Sopo sing suka baca surat Kahfi. Surat Kahfi. Kapan? Oh malam Jumat. Hari Jumat. Supaya apa?
Ya wis kayak orang gini. Kalau di Jawa Barat ya, di Jawa Barat itu kalau ada gempa bahasa Sumedangnya gempa telini. Kalau di Tegal apa? Hah? Rindu. Pakai L toh? Oh, dikira rindu. Nanti kalau rindu terus dia datang terus si gempa itu. Lindu toh? Kalau di sini lini. Ya. Lini. Itu kalau orang-orang tua dulu ngajarin, kalau ada lini, maka kamu harus membaca la ilaha illallah. Kalau ada gempa segede apapun, itu kami saling pegangan, yang kami baca itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Artinya bahwa la ilaha illallah itu baru dibaca kalau ada gempa. Ini yang jadi masalah. Kalau tidak ada gempa, itu yang jadi masalah. Pertanyaannya, kenapa gempa harus dibaca la ilaha? Luar biasa Ibu. Itu ternyata disebut di dalam kitab Miftahus Sudur. Di dalam kitab Miftahus Sudur, Sayyidina Ali berkata begini. Kata Sayyidina Ali, Rasulullah Sayyidul Khalaik, mbahnya manusia, beliau berkata, beliau mengatakan begini, bahwa rajanya malaikat itu KSAL, Kepala Staf Angkatan Langit, Malak Jibril. Jibril mengatakan, Muhammad, tidak ada kalimat yang paling berat aku bawa kecuali kalimat la ilaha. Hadis itu diteruskan begini, wabiha qomatis samawati wal ardi wal jibali wal bahri wal barri. Dengan kalimah la ilaha illallah itulah langit ini kokoh berdiri, daratan ini masih kokoh berdiri, gunung masih kokoh berdiri, daratan dan lautan semuanya masih kokoh berdiri, karena kunci dan pakunya itu adalah kalimah la ilaha. Bagaimana kalau ini mau dikiamatkan oleh Allah, mau dihancurkan? Syaratnya satu, dunia, alam ini bakal kiamat. Syaratnya satu, kalau di alam dunia ini sudah tidak ada yang mengucap la ilaha. Makanya Allah pernah bertanya kepada malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu kan malaikat yang punya kenop. Kalau kenopnya ditiup, maka hancurlah alam ini. Nah, lalu kemudian Allah bertanya, Israfil, apakah trompet yang kamu pegang itu sudah mau ditiup? Apa jawab Israfil? Enggak ya Allah. Kenapa? Karena di dunia ini masih ada yang mengucap la ilaha. Di dalam hadis yang lain disebut, karena masih ada yang mengucap Allah, 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 Allah. Apa kata Allah? Kalau begitu tunda Israfil. Karena kalau masih ada yang mengucap kalimat itu, masih 40 tahun lagi kiamat itu. Ini pengumuman kepada para jomlowan, jomlowati. Wis aja disebut jomblo lang, ngenes kan. Jomblo itu jenenge tuna asmara. Ya kayak tunawisma gitu toh. Makanya kepada para jomblo, ini jodoh belum datang, dikir aja, karena kalau masih ada yang dikir masih 40 tahun. Enggak jadi kiamatnya, Mbak. Ya. Kok jodohku belum datang? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Waduh, kata malaikat Israfil, enggak jadilah kula nih niup trompet. Kenapa? Masih 40 tahun. Kalau begitu gimana supaya dunia ini kiamat? Nah, Allah tidak lagi mengutus malaikat Israel, tapi Allah mengutus satu angin yang sampai sekarang belum pernah diturunkan. Inilah angin yang paling dingin, yang kalau angin ini diturunkan kepada alam ini, termasuk kepada alam dunia, dari mulai Subang sampai Tegal, dari mulai Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Utara, semuanya kalau kena angin ini, seluruh ruh orang yang soleh, yang suka mengucapkan la ilaha illallah dan Allah, 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 habis sama angin ini ditarik. Akhirnya apa? Di dunia ini nggak ada lagi yang ngucap la ilaha.
Lalu malaikat, "Bel," kata Allah, malaikat Israfil, "Bel." Hancur. Itu dahsyatnya la ilaha. Kalau begitu apa kaitannya lindu karo la ilaha? Karena begitu banyak orang yang berzikir, di tempat terjadinya gempa, otomatis bumi itu akan diam. Itu disebut kenapa para wakil talkin Pangresa Abah disebut para penanam pohon anti gempa. Apa itu gempa, Kiai? Gempa itu adalah terjadinya satu guncangan yang dahsyat sampai manusia itu tidak tahu dia harus kemana. Disebutkan yang tadi, orang yang gempa itu adalah orang yang ruhaninya linglung. Ainal mafar, ainal mafar, ainal mafar. Itu kena gempa pasti. Hanya gempa ada dua. Gempa syariat, gempa dohir, gempa dohir, diguncangnya bumi ini. Sampai idza zulzilatil ardu zilzalaha, wa akhrajatil ardu asqalaha, wa qalal insanu malaha. Itu gempa, tapi gempanya gempa dohir. Apa gempa batin? Pikiran ibu kena guncangan. Guncangan apa? Ya terserah. Tiba-tiba suami kawin maning, gempa itu. Halo? Suami selingkuh, gempa itu. Gempa lokal. G. Baru selingkuh, udah repot. Apalagi 2 lingkuh, 3 lingkuh. Itu gempa. Punya utang, gempa. Ya. Dan gempa yang terakhir, terguncangnya nyawa keluar dari tubuh. Itu gempa. Halo? Maka gimana caranya? Sesungguhnya tugas kita ini menyelamatkan nyawa, dan itu tugas masing-masing, tidak bisa diwakilkan kepada yang lain. Gimana caranya nyawa ini satu? Begitu mati, wong ini semua mau pada mati. Iya, camat. Jangan-jangan. Nanti kan diceritain. Nyawa manusia itu keluar ada 2. Kalau yang tadi kan setelah keluar ada 3. Satu yang diseret sama malaikat, dia masuk ke alam kegelapan. Yang kedua dijemput malaikat, disimpan di tempat yang menyenangkan. Tidak ada yang menjemput, tapi menyenangkan. Dia belum merasakan apa-apa, tapi sudah melihat apa pahalanya yang akan dia terima. Tapi yang ketiga, ada yang ngejemputnya. Kenapa? Karena dia punya sesuatu. Sesuatunya itu apa? Sesuatunya itu dimulai dari riwayat. Ternyata nyawa keluar dari tubuh ada 2. Cara keluarnya. Kalau sudah keluar yang tadi. Yang pertama, ada yang keluarnya itu, mohon maaf, dari tubuh itu digambarkan oleh Rasulullah persis seperti air keluar dari kendi, saking mudahnya. Ya. Yang kedua, ini dia yang tadi, yang dipaksa oleh malak Israel. Sampai nyawanya itu nggak mau keluar, mohon maaf, ditarik oleh malak Israel persis seperti karung basah yang di dalamnya itu, mohon maaf, ada paku yang membuat karung itu susah keluar. Akhirnya ditarik sekaligus kan. Berat. Halo? Mau pilih yang mana? Halo? Pilihan ada di kita. Ternyata ketika ditelusuri, nyawa yang keluar seperti air yang mengalir dari kendi, nyawa itu punya kendaraan. Kalau tidak punya kendaraan itu, nyuwun sewu, malak Israel pasti akan memaksanya seperti itu. Pertanyaannya, kendaraannya apa? Kendaraannya satu, la ilaha illallah. Itu. Begitu nyawa itu keluar, dia mau masuk surga. Surga itu pasti ada pintunya. Pintunya tidak bisa dibuka kecuali ada kuncinya. Kuncinya apa? Miftahul jannah, la ilaha illallah. Makanya kenapa wong lagi sekarat, kan wajib ditalkin. Ditalkinnya pakai kalimat apa? Kenapa tidak dengan takbir? Kenapa tidak dengan Fatihah? Ayo. Orang
mau ngedoain orang mati. Jenengannya apa tuh? Kalau di kita namanya tahlil. Ya. Di Jawa apa? Tahlil juga. Oke. Berarti sama. Tahlil itu istilah untuk satu kalimat. Kalimatnya seperti begini. Mari kita mulai pengajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Yang dibaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Istilahnya disebut kan tidak begini. Ibu-ibu, mari kita mulai pengajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Kalau hamdalah, kalimatnya alhamdulillah. Kalau hauqalah, la haula wala quwata illa billahil aliyul. Kalau tahlil, sekarang kita tanya, ada orang mau mendoakan orang yang meninggal. Kang mau kemana? Mas, pundi mas? Ngendi mas? Pasti dia menyebutnya apa? Saya mau Kenapa tidak takbir? Mendoakan orang meninggal, kenapa tidak disebut? Kang mau kemana? Mau tahlilan. Kenapa tidak takbiran? Ayo. Mungkin di Tegal itu ditanya nanti. Mau ngedoain orang mati kok disebut takbiran? Pasti Kenapa? Apa rahasianya? Ini ada rahasianya. Ternyata rahasianya, seluruh bacaan yang dibaca di dalam mendoakan orang yang meninggal tidak akan sampai kecuali diangkut oleh kalimat tahlil itu. Jadi kalau kita mendoakan orang mati, nggak ada la ilaha illallahnya, nggak ada kendaraannya untuk menghantarkan pahala yang berupa cahaya sampai kepada orang meninggal itu. Dari mana itu? Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholeh yarfa'u. Langsung membumbung kepada Allah. Seluruh amal-amalan soleh terbawa oleh kalimah yang satu itu. Apakah itu? Kalimut thayyib. Kalimah thayyibah itu tidak lain. La ilaha illallah lagi. Jadi dahsyatnya la ilaha illallah nggak main-main. Cuman karena orang nggak tahu, maka orang itu begitu, mohon maaf, bahasa Jermannya lele wodeh. Nah, lele wodeh, bukan lele dumbo, awas. Lele wodeh itu apa? Jenenge kayak lalai, lebih dari lalai. Kakaknya lalai apa tuh? Anggap ya, apa jenenge man? Gampangaken, bener-bener. Kok gampangaken? Kalimat la ilaha illallah itu kapan dibaca? Kalau ada lindung. Selain itu kagak pernah. Padahal la ilaha illallah itu intinya seluruh kalimat, intinya seluruh ibadah. Nggak percaya? Sholat rajanya ibadah syariat. Tetapi ujung dalil sholat, wa aqimish sholata lidzikri, dirikanlah sholat. Tapi di dalam sholat itu harus ada dzikir. Tapi afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha. Sholat ujungnya dzikir. Pak Kiai, kalau orang habis dari Mekah, habis tawaf, habis umroh, habis manasik, ternyata di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 200 dinyatakan, fa idza qadaitum manasikakum fadhkuru. Ketika kamu selesai melaksanakan manasik, maka dzikir lagi la ilaha. Itu dahsyatnya la ilaha illallah. Kenapa kita lalai seperti itu? Karena ruhani kita, mohon maaf, begitu ruhani itu masuk ke dalam jasad kita, maka ruhani kita dalam keadaan lupa, lalai. Asalnya ruhani kita semuanya itu hanya menyatu dengan Allah saja. Tapi kata Allah, kamu punya tugas untuk turun ke alam dunia. Di sana kamu dikasih casing, badan. Apa itu? Jasad kita. Tetapi kata Allah, ingat-ingat, sadurunge kamu nanti sampai di sana, ingat-ingat kalau aku, kata Allah. Ruh bertanya, kenapa saya harus ingat-ingat engkau ya Allah? Karena kata Allah, ketika ruhmu masuk ke dalam tubuh, inna kunna an hadza ghafilin.
Aku jamin ketika ruhmu sudah masuk ke dalam jasad, kamu dalam keadaan lali karo aku. Itu Allah yang mengatakan. Itu Allah yang mengatakan. Itu sebabnya begitu bayi itu lahir, punten, suka diapain? Itu teh cara pertama. Cuman kan tidak semua orang bisa adab, ya enggak? Karena apa yang didengar pertama, itu untuk mengaktifasi ruh yang sudah lali itu. Nah, bagaimana cara ruh itu diaktifasi kembali? Itulah pentingnya talqin. Hanya talqin ada 3. Pertama, talqin ba'dal maut. Wong wis mati, ditalkinin di atas kubur. Juminem, kan gitu lah. Juminem, kamu wis mati. Nanti bakal ada yang nak konek kamu, jenenge malaikat. Sudah dihafal pertanyaannya? Udah? Belum? Padahal soal akhiratnya sudah dibocorkan. Soal akhiratnya sudah dibocorkan. Halo? Tapi meskipun pertanyaan itu dihafalkan, dijamin di alam kubur belum tentu bisa jawab. Karena yang menjawab rohani. Yang menjawab kalau rohaninya belum ditalkin, dia tidak akan bisa menjawab itu. Meskipun soalnya bocor. Itu talqin, iya. Tapi itu talqin ba'dal ma. Yang kedua, talqin inda sakaratil maut. Dibimbing, ditalqin dengan apa? Lakinu mautakum bila ilaha. Bimbinglah orang yang akan mati. Mohon maaf, yang akan mati itu 2. 1 yang sudah sakarat, 2 yang menuju sakarat. Siapa? Ini apa lagi? Oh, jelas. Oh, kalau yang ini duluan. Halo? Sama, kita teh camat semua, Ibu. Jadi lakinu mau takut bukan hanya bimakna takinilah orang yang sedang sekarat. Takinilah, bimbinglah orang yang akan mati, termasuk kita. Karena kita juga akan dengan apa nakinnya, membimbingnya? La ilaha. Kenapa begitu? Man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala barang siapa yang ujung kata-kata pas nyawanya lepas pada hembusan nafas terakhir yang keluar kalimah la ilaha illallah, dia pasti manjing sur itu. Maka orang yang sekarat itu ditalqin. Halo? Tapi kata Imam Ibnu Katsir nyuwun sewu, orang pada akhir sakaratul maut itu dia mengucapkan apa tergantung sehari-harinya. Halo? Tergantung kebiasaan sehari-hari. Mbah bilang, benar juga. Siapa yang bilang? Ibnu Katsir ahli tafsir. Man asya ala sayin famata alaih. Barang siapa yang kebiasaan sehari-harinya begitu, maka dari sejak sakaratnya sampai dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Orang akan mati mengucapkan la ilaha illallah kalau sehari-hari bergaul mengucapkan la ilaha. Bagaimana kalau orang sehari-harinya nyuwun sewu tukang mancing, apalagi mancing keributan. Halo? Tukang beca, tukang jualan, karena sehari-harinya begitu. Cobain kalau ada orang yang sakarat seperti itu, mohon maaf, coba ditengok. Dia akan mengucapkan apa pekerjaan sehari-harinya. Ada nenek-nenek di Bandung mati. Pas sakaratul maut, anaknya nelpon, Pak Kiai, nenek saya ini mau meninggal. Ya wis talkinan baik. Gimana talkinannya? La ilaha illallah. Sudah Kiai. Terus bisa ngikutin? Ora Kiai. Lalu yang keluar kata-katanya apa? Saya tuntun la ilaha illallah sampai di telinganya. Yang keluar goes, goes, goes. Oh, berarti neneknya tukang goes sepeda, Ibu. Dari Tegal sampai ke Bandung pakai sepeda kok bisa? Tapi kakinya 2 langkah lagi ke masjid kok nggak nyampe? Halo? Itu tergantung kebiasaan sehari-hari. Makanya jangan berharap
orang akan otomatis keluar la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah tidak dibiasakan sehari-hari, makanya ada yang ketiga disebut talqin qobla. Bagaimana kalimat la ilaha illallah itu tidak di luar, tidak di mulut, tapi ditanamkan di dalam kolbu, di dalam hati yang pusatnya di jantung. Menanamkan kalimat la ilaha illallah ke dalam jantung, ke dalam kolbu, supaya ada di dalam, maka itu yang disebut dengan Jadi talqin itu jangan sampai mbak mau ditalkin enggak ora. Kenapa? Masih pengen urip lah. Wong masih urip mau ditalkin. Dia kira talkin itu orang yang akan tidak. Siapa yang bisa menalkin itu? Enggak ada. Kecuali satu, guru mursyid. Siapakah guru mursyid? Guru yang bertanggung jawab atas perjalanan ruhani kita. Maka orang yang punya guru mursyid, begitu keluar ruhnya dari tubuh, dia masuk kepada kelompok yang ketiga. Guru mursyidnya ada di situ. Jangankan sudah meninggal, ini pengakuan para ikhwan. Pada saat dia dalam keadaan kritis di alam dunia saja, guru mursyid hadir. Saya sendiri mendengar sama itu istri saya, mantan pacar saya, yang cantik itu. Halo, ini ada Iwan di Kerawang. Kiai, saya mau cerita. Baru mau cerita sama Kiai, saya itu kan harus dioperasi. Oh ya. Terus, ya, saya sudah pasrah aja. Karena kalau nggak dioperasi, mungkin 50-50. Mungkin hidup, mungkin mati. Pada saat saya mau dioperasi, saya kan sudah ada dipersiapkan di kamar bedah. Saya nggak ingat apa-apa. Yang tahu bagaimana Abah Aos itu datang kepada saya. Lalu datang, ngobrol di pinggiran saya. Lama sekali Kiai ngobrol. Ngobrol aja, sebab diobrolin dan seterusnya. Tahu-tahu, saya nggak tahu berapa jam, karena saya kira beneran itu ngobrol. Tahu-tahu Abah pulang. Begitu pulang, saya bangun. Begitu bangun, mana Abah? Mana Abah? Istrinya kaget. Pak, Mas nyebut. Kenapa? Nggak ada Abah. Lah, tadi saya ngomong sama Abah. Mas itu sudah mau dioperasi. Dari tadi itu sudah masuk kamar bedah. Mas itu sudah dioperasi, lama di ICU, di UGD, sampai ke sini, itu hampir 4 jam proses operasi. Lah, saya tidak merasa itu. Yang ada, dia ditemani oleh sakit saja mursyid bertanggung jawab. Nah itu ibu. Makanya di dalam surat Al-Kahfi disebut mayyahdillahu fahuwal muhtadi wa mayyudlilhu falan tajidalahu waliyam mursyida. Di Kahfi ada. Barang siapa yang ruhnya akan mendapatkan petunjuk, ada yang membimbing, pasti dia akan mendapatkan itu. Tapi barang siapa yang ruhnya nanti akan kesasar ke sana kemari, falan tajidalahu waliyam mursyida. Wong sampai dia meninggal, dia nggak dipertemukan dengan guru mursyid. Itu mahalnya guru mursyid. Paling dia beramal secara syariat saja. Kalau secara syariat, ya mudah-mudahan berarti masuk kelompok yang kedua. Tapi kalau punya guru mursyid, mursyidnya kamil, mau kamil, maka ada yang bertanggung jawab terhadap ruhnya. Itulah pentingnya insya Allah. Makanya saya mohon, Kiai, sebelum pulang ke sana, kepada orang tuaku terkasih, silahkan bekali ini, talqin ini, bekalkan kepada mereka. Sehingga mereka punya alat untuk tunggangan nyawanya keluar biar mudah seperti air dari kendi itu. Amin. Yang kedua, malak Ijroil tidak akan berani mencabut nyawa orang yang di dalam kolbunya ada itu. Dia akan dijemput untuk keluar. Begitu dia sampai di tapal batas, maka ada yang menjemputnya. Dan dia langsung ditempatkan bersama ahli silsilah yang lain di tempat di atas iliyin. Amin ya rabbal. Asal dikirnya dua-duanya diamalkan. Yang dohirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yai, kenapa gerakan dikirnya kok kayak piye? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu orang tripping atau ajeb-ajeb Kiai? Bukan, Ibu, nyuwun sewu. Ruh kita itu gelap karena ruh kita itu dicengkram oleh 7 nafsu yang ada di dalam tubuh kita. Bagaimana ruh itu tidak gelap? Karena dia begitu lahir ke dunia, ada 7 nafsu yang membuat dia gelap.
Nafsu itu apa? Nih, yang pertama yang paling berbahaya. Padahal butuh kita teh sama nafsu. Karena kalau makan tidak pakai nafsu, halo? Kawin tidak pakai nafsu. Ya nggak jadi atahiyat, Ibu. Nggih. Ini nafsu yang mana? Nah, ini nafsu yang kotor. Misalnya, nafsu amarah. Dia hanya memikirkan urusan duniawi saja. Sampai mati pun dia nggak mau. Bila perlu, jangankan mati. Tua saja tidak mau. Itu nafsu amarah. Halo? Halo? Pekerjaannya dia ngurusin syahwat dan dunia aja. Itu yang jeleknya. Adanya di sini. Pekerjaannya nyuruh. Jenderal saja disuruh sama dia. Makanya sampai jenderal itu sekarang sidangnya lama karena disuruh sama dia. Halo? Siapa? Rambo. Ya itu. Nanti ada nafsu lawamah. Yuhun sewu. Ing dada sebelah kiwa. Di bawah 2 jari di sini. Di bawah susu kita. Mohon maaf ya. Bukan porno ini. Saya sebut saja susu. Ya. Dan susu itu harus 2. Kalau 1 Nggih. Mbak, punten gaduh boten, tapi kalau disebut 2 ngertos gitu. Di bawah susu sebelah kiri 2 jari ke bawah. Susu bapak, awas jangan salah kaprah. Di bawah susu bapak sebelah kiri di sini ada nafsu lawamah, ada di dalam Quran surat Al-Qiyamah. La uqsimu bin nafsil la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil. Ini pekerjaannya buruknya si ini. Dia pekerjaannya nyalah ke orang. Nyempad orang. Apapun, pokoknya salah kalau ngomong dengan dia. Itu orang nafsu lawamanya terlalu tinggi. Nanti ada sawiyah. Sawiyah itu sok pinter. Wes pinter sok tahu lagi. Udah tahu sok lagi. Makanya ngomong sama dia, kita tuh dianggap apa? Kalau nafsu ini ada pada kiai, kiainya sok pinter. Naik lagi ke sini, ada nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu nafsu seperti soleh, padahal munafik. Disitulah kita melihat ada sosok ajengan, ternyata dalemannya bajingan, tahu? Halo? Di sini ada nafsu rodiyah, gak pernah ridho kalau dikasih nasihat. Kan sok pinter teh ya. Nanti di tengah-tengah ada nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah itu tidak pernah ridho memaafkan orang lain. Makanya orangnya jadi pendendam sampai dibawa mati. Naik lagi ke sini ada amarah. Naik lagi ke sini ada nafsu kamilah. Dia merasa paling sempurna. Lu tahu apa? Lu anak kemarin sore, saya kan begitu. Mau dibersihin pakai apa itu? Mau dibersihin kolbu kita yang sudah kotor dengan itu pakai apa? Untung ada hadis ini. Likulli syai'in sokolah wa sokolatul qalbi adzikru. Segala sesuatu ada pembersihnya. Pembersih kolbu kita dari cengkraman nafsu tidak ada lagi kecuali zikir. Kalau hadisnya begini enak. Likulli syai'in sokolah wa sokolatul qalbi arinso. Nah. Segala sesuatu ada alat pembersihnya. Pembersih jiwa, hati ibu yang kotor. Pakai rinso. Ya wis pulang Tegal, ngambil air, ngambil rinso 2 sendok, dikasih air, diucek-ucek, diminum, insya Allah modar. Untung ada hadis yang tadi. Likulli syai'in sokolah, wa sokolatul qalbi, dzikrullah. Pembersih kolbu dari cengkraman nafsu, dikir. Cuman dikirnya yang mana? Kalau dikirnya asal nyebut, maka tidak ada faidahnya, hanya jadi doa biasa. Itulah pentingnya ijazah dikir jenenge takin jelas. Insya semoga kita semuanya ya, diberkahkan oleh Allah. Diberi alat untuk mengampuni, menghapus dosa masa lalu. Amin. Diberi alat untuk memperbaiki kehidupan sekarang. Amin. Diberi alat dan ilmu untuk mengakhiri hidup ini dengan husnul khotimah. Amin. Dengan karomah pangersa Abah Aus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Umi ahli dzikir. Umi ahli silsilah. Maka begitu Umi pulang sudah dijemput dengan ahli silsilah yang lain di bawah mursyid. Semoga kita semua juga seperti itu. Amin. Kiai pangersa Abi, tolong berikan talqin kepada mereka. Berikan haknya, itu hak ibu. Itu hak ibu. Jangan pernah meninggalkan dunia ini sebelum talqin ada di tangan kita. Bagaimana yang sudah pernah ditalqin, hadiahkan kepada orang yang kita cintai.
Wong haji saja bisa dibadalkan, kenapa talqin tidak? Itu dalilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.